hutan pendidikan ini menjadi spesial, menjadi tempat untuk migrasi dari satwa-satwa yang ada di sekitar hutan pendidikan, di sebelah-sebelah hutan-hutan di sebelah hutan pendidikan, karena di hutan yang ada di sekitaran atau di sebelah-sebelah hutan pendidikan itu hutan yang dirusak oleh masyarakat, baik untuk keperluan HPH atau konsesi perusahaan kayu, ada untuk kepentingan perladangan berpindah masyarakat, untuk illegal mining masyarakat. Jadi satwa yang ada di sekitar itu semua ngumpul di hutan pendidikan. Dan yang membuat spesifik kawasan itu adalah kawasan dengan tipe hutan yang sangat beragam. Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu paru-paru dunia di daratan Borneo. Sungai membelah wilayahnya. Sama seperti kota-kota lain di Kalimantan, Palangkaraya dikelilingi hutan. Beragam jenis pohon tumbuh subur di kota ini. Hutan di Kelurahan Mungku Baru adalah salah satu hutan yang memiliki banyak spesies tanaman. Keberadaannya kini lestari berkat peran seorang perempuan bernama Siti Maimunah. Untuk menuju Kelurahan Mungku Baru, Siti biasa menggunakan klotok, perahu yang kerap digunakan sebagai alat transportasi sungai di Kalimantan. Dari Pelabuhan Takaras, Kelurahan Petuk Barunai, Kecamatan Rakumpit yang jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota Palangkaraya inilah perjalanan kami dimulai. Kali ini, ia mengajak saya melihat kondisi hutan pendidikan yang dipeloporinya beberapa tahun silam. Bu, saat pertama kali merintis hutan pendidikan di Mungku Baru, begitu, seberapa sering Ibu mendatangi kawasan Mungku Baru itu? Dulu sering, untuk pertama kali kan kita harus survei lokasi, survei potensi yang ada, survei masyarakatnya seperti apa. Mungkin kalau dilihat dari seringnya, mungkin pada saat perintisan dulu hampir setiap minggu, tapi setelah itu, setelah pendekatan-pendekatan mungkin 2 minggu sekali. Dalam satu minggu Ibu berapa kali? Kadang 2 kali, kalau sekarang mungkin 1 bulan 2 kali. Untuk melakukan pendekatan. Ya, untuk pendekatan. Saya melihat di sepanjang aliran sungai ini juga banyak sekali tambang emas rakyat begitu. Memang kondisinya seperti itu masyarakat di sekitar sini? Kondisinya seperti itu. Dan mereka melakukan itu, kalau kita tanya mengapa melakukan itu, yang bisa hanya itu, Bu, untuk makan. Nah, mereka mungkin belum menyadari bahwa ini sebenarnya adalah bencana yang masih ditunda. Nah, kalau hutan itu rusak, apalagi pencemaran sungai seperti ini, penggunaan merkuri yang luar biasa untuk tambang emas itu akhirnya berdampak pada kehidupan yang akan datang. Kami menyusuri aliran Sungai Rungan, anak Sungai Kahayan. Pohon rangas menghiasi sisi sungai ini. Perjalanan menuju Kelurahan Mungku Baru kami tempuh selama 30 menit. Perjalanan menuju kawasan hutan pendidikan Mungku Baru masih panjang. Kami menyeberangi anak sungai dengan menggunakan rakit. Masih ada 4 km perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki. Untuk menuju hutan pendidikan Mungku Baru, kami melewati aliran sungai beberapa kali. Air sungai yang berwarna coklat kemerahan ini menjadi ciri khas di Kalimantan karena tingginya kandungan zat organik yang terlarut dalam bentuk asam humus. Nah, kita sudah melakukan perjalanan sekitar 1 jam. Kita melewati beberapa aliran air sungai Sahay. Jaraknya berapa kilometer lagi untuk menuju hutan pendidikan? 1 kilometer. 1 kilometer. Bu Siti, kalau melakukan ini berjalan kaki, tetap kuat? Tetap kuat. Apa yang membuat Ibu bersemangat untuk melestarikan hutan pendidikan di wilayah ini? Karena hanya hutan ini yang tersisa di Palangkaraya, yang bisa menjadi
tempat untuk penelitian, tempat untuk melihat keanekaragaman hayati yang sesungguhnya di Kalimantan. Sebelum memasuki kawasan hutan pendidikan, tampak sisa-sisa pembakaran hutan. Konon, membakar hutan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh warga setempat. Nah, di sini saya melihat ada tunggul kayu. Ini adalah pohon yang pernah dibakar, begitu. Memang di area ini dilakukan pembakaran pohon di area hutan di sini karena warga memiliki alasan tersendiri. Apa itu? Untuk bisa mengeluarkan atau bisa mengurus surat kepemilikan tanah di kelurahan, di tingkat kelurahan. Pertanyaan terbesar saya adalah mengapa untuk mendapatkan status kepemilikan tanah masing-masing mereka harus melakukan pembakaran kawasan hutan? Status atau surat keterangan kepemilikan tanah itu bisa dikeluarkan hanya dengan cara ada bukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan pemeliharaan di kawasan yang dimaksud. Dan warga menganggap bahwa dengan membakar hutan itu memelihara. Sudah memelihara, istilahnya memelihara untuk dilakukan pengolahan untuk budidaya tanaman. Inilah hutan pendidikan Mungku Baru yang digagas oleh Siti Maimunah pada 2012. Hutan ini berada di Kelurahan Mungku Baru dengan luas mencapai sekitar 5.000 hektar. Hutan pendidikan Mungku Baru memiliki 5 zona atau tipe hutan. Yang pertama ada kawasan hutan dataran rendah yang itu didominasi oleh ulin, vegetasinya ulin. Ke bawah lagi kita akan menemukan hutan kerangas. Hutan kerangas pun akan dibedakan menjadi 2, hutan kerangas dengan pasir hitam dan hutan kerangas dengan pasir putih, mempunyai spesifikasi sendiri. Kalau yang pasir hitam itu biasanya tanaman Gymnospermae, yang ada spesifik spesies yang ada di situ, ada tanaman Dacrydium beckeri atau yang dikenal dengan oleh masyarakat setempat itu alau. Itu yang dikatakan oleh para pakar kehutanan sudah punah, ternyata di situ masih ada. Ada lagi hutan kerangas dengan pasir putih, itu didominasi oleh jenis-jenis yang menghasilkan bioenergi seperti nyamplung, kapur naga, dan pintangur. Terus ada lagi di sebelahnya lagi hutan rawa, peralihan menuju ke hutan rawa gambut. Itu didominasi oleh jenis-jenis tanaman dengan pertumbuhan lambat. Berbagai jenis pohon ada di sini. Salah satunya adalah ulin, pohon yang keberadaannya terancam punah. Nah, kita sedang berada di zona peralihan antara hutan dataran rendah dengan hutan gambut, dan di sini ditemukan pohon ulin. Ini umurnya berapa, Bu? 5 tahun. Ini 5 tahun. Biasanya memang pohon ulin ini ditemukan di zona yang mana kalau di hutan pendidikan ini? Kalau di hutan pendidikan ada di hutan dataran rendah yang letaknya ada di sebelah utara sekitar 10 km dari kawasan ini. Itu tempat habitatnya ulin alami, dan di sebelahnya lagi juga ada nanti dominan ulin yang dilestarikan oleh masyarakat sebagai hutan adat. Ya, ini ulin ini memang tidak boleh sembarangan untuk dieksploitasi begitu. Memang pada dasarnya ini termasuk spesies yang langka untuk kayu-kayuan. Iya. Untuk ulin ini merupakan spesies langka dan sekarang dilindungi. Ada aturan-aturan khusus distribusi kayu khusus untuk ulin. Dan ada pidananya kalau kita membawa ulin ini keluar. Nah, mengapa sih ulin ini susah? Karena memang pertumbuhan ulin itu sangat lambat. Dalam 100 tahun hanya 60 cm diameter yang dihasilkan. Jadi permintaan atau penebangan itu luar biasa banyaknya untuk ulin, tapi usaha untuk menumbuhkan atau menanam kembali itu sangat rendah sehingga ulin ini bisa punah. Nah, sekarang masyarakat sekitar juga ada yang mengkeramatkan atau menganggap bahwa ulin ini ada salah satu pohon ulin yang diyakini memiliki mitos tertentu begitu? Iya, di masyarakat Mungku Baru mempunyai kepercayaan bahwa kalau kita menebang pohon ulin itu kita akan mendapat sial. Sehingga masyarakat Mungku Baru punya kawasan hutan adat yang ada di kilometer 28 dari Kelurahan Mungku Baru yang berdekatan dengan hutan pendidikan kita. Di situ ada seluas 500 hektar, kita dampingi masyarakat untuk memetakan kawasan hutan adat mereka yang didominasi oleh tanaman ulin itu. Dan pohon ulinnya itu udah luar biasa, sangat besar-besar, dan itu dijaga oleh masyarakat sebagai hutan adat. Melihat lebih dalam hutan pendidikan, spesies tanaman langka menghiasi hutan ini. Sebenarnya Nepenthes atau kantong semar ini tumbuh pada daerah-daerah yang miskin hara seperti daerah ini. Sebenarnya kawasan hutan ini, hutan kerangas itu disebut orang sebagai head forest, hutan yang miskin hara sebenarnya. Itu
tumbuh tanaman-tanaman atau vegetasi-vegetasi yang bisa beradaptasi terhadap kekurangan unsur hara, antara lain Nepenthes ini. Seiring dengan namanya, Hutan Pendidikan Mungku Baru kini berperan penting dalam dunia pendidikan, layaknya laboratorium flora dan fauna raksasa. Bagi saya hutan pendidikan ini cukup banyak memberi manfaat. Tidak hanya cukup, tapi banyak sekali memberi manfaat, karena yang dulunya saya kalau pengen melakukan penelitian harus ke tempat jauh cari hutan. Sekarang tidak perlu jauh-jauh karena kita sudah mempunyai hutan pendidikan sendiri. Sebagai seorang akademisi dalam bidang kehutanan, Siti menjadikan Hutan Pendidikan Mungku Baru sebagai sarana pembelajaran. Di tengah hutan, ia membangun sebuah camp sederhana atau tempat peristirahatan yang biasa digunakan oleh para peneliti menginap. Nah, ini adalah camp yang digunakan sebagai tempat beristirahat para tamu yang ingin ke hutan pendidikan begitu. Siapa saja yang bisa menggunakan camp ini? Mahasiswa kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, juga mahasiswa lain yang bekerja sama dengan kami, termasuk internasional yang melakukan kajian-kajian riset yang ada di sini. Kiprah Siti dalam mendirikan hutan pendidikan kini semakin populer. Keragaman hayati yang dilestarikannya di hutan ini menarik minat banyak peneliti, baik dari kalangan mahasiswa maupun para pemerhati lingkungan dari berbagai daerah. Bagi saya hutan pendidikan ini cukup banyak memberi manfaat. Tidak hanya cukup, tapi banyak sekali memberi manfaat, karena yang dulunya saya kalau pengen melakukan penelitian harus ke tempat jauh cari hutan. Sekarang tidak perlu jauh-jauh karena kita sudah mempunyai hutan pendidikan sendiri. Untuk memudahkan pemetaan vegetasi hutan, Siti melakukan pemetaan untuk setiap spesies tanaman yang tumbuh. Sementara untuk memetakan ragam satwa yang menghuni hutan ini, Siti bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah memasang perangkap kamera atau kamera trap. Ini kamera trapnya. Ini cara kerjanya seperti apa, Bu? Cara kerjanya ini akan menangkap semua benda yang bergerak, terutama benda hidup yang bergerak yang melewati sini. Dia akan otomatis memoto atau memotret dan merekam sesuatu yang bergerak di depannya. Dan kita sudah menemukan beberapa spesies langka yang sudah kita publikasikan internasional bersama. Guna melestarikan keanekaragaman hayati hutan pendidikan, Siti mendirikan penangkaran tanaman langka. Di penangkaran ini, ia mengembangkan aneka spesies anggrek dan kantong somar yang didapatnya dari hutan untuk memelihara keberadaannya. Ini ada enzimnya. Di penangkaran ini sedikitnya ada 30 jenis anggrek lokal dan 5 jenis kantong semar yang ditangkarkan oleh Ibu Siti. Salah satunya adalah anggrek kelabang, karena memang bentuknya seperti kelabang. Ini kalau berbunga, bunganya warna apa, Bu? Warna putih nih, seperti ini. Kecil ya bunganya ya, seperti ini ya? Daunnya, iya. Selain itu ada lagi anggrek lain yang cukup langka ditemukan? Ini ada anggrek bulu mata, ini kebetulan mekar nih. Karena susah kita untuk menemukan anggrek bulu mata ini mekar. Ini dari keluarga Bulbopilum. Ini berapa lama dia akan bertahan mekar seperti ini? 3 hari. Wow. Ini sudah. Kita cukup beruntung ya melihat bunga ini mekar. Kemudian ada anggrek langka lainnya, Bu. Yang ini apa jenisnya? Ini anggrek coklat. Ini satu keluarga dengan anggrek hitam yang sekarang diburu oleh pecinta anggrek. Ini banyak sekali di hutan pendidikan, termasuk hutan-hutan di sebelah yang berdampingan dengan hutan pendidikan. Siti pun mengajak warga setempat terlibat dalam melestarikan hutan. Melalui program Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK yang digagasnya pada 2017, ia melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membangun perekonomian tanpa harus mengeksploitasi hutan.
hutan pendidikan ini menjadi spesial, menjadi tempat untuk migrasi dari satwa-satwa yang ada di sekitar hutan pendidikan, di sebelah-sebelah hutan-hutan di sebelah hutan pendidikan, karena di hutan yang ada di sekitaran atau di sebelah-sebelah hutan pendidikan itu hutan yang dirusak oleh masyarakat, baik untuk keperluan HPH atau konsesi perusahaan kayu, ada untuk kepentingan perladangan berpindah masyarakat, untuk illegal mining masyarakat. Jadi satwa yang ada di sekitar itu semua ngumpul di hutan pendidikan. Budidaya jamur adalah salah satu program HHBK yang dianggap potensial agar warga tak lagi menggantungkan hidupnya hanya dari hutan saja. Kelompok masyarakat budidaya jamur Mengku Baru ini memiliki 22 anggota. Meski terbilang baru, kegiatan budidaya jamur ini disambut antusias oleh warga. Karena ibu ini bisa melihat ibu-ibu rumah tangga di kampung sangat kekurangan ekonominya di dalam rumah tangga. Selain budidaya jamur, ada pula kelompok budidaya lebah madu yang juga didirikan oleh Siti. Kita bawa lebah budidaya ya, dari jenis Apis mellifera yang kita bawa dari Palangkaraya, kita sosialisasikan, kita latih masyarakat di sini yang berminat untuk tergabung dalam kelompok lebah, kita kumpulkan kelompok lebah. Program budidaya lebah ini diawali dengan 4 kandang sebagai uji coba. Perlahan namun pasti, Siti melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat budidaya lebah yang beranggotakan 12 orang. Pak Betel, dengan beternak lebah seperti ini, apakah Bapak merasa terbantu bersama warga lainnya? Ya, kami merasa terbantu karena ada terobosan baru ini dari UMP yang membantu kita di sini untuk pengembangan beternak lebah ini. Jadi sehingga kami yang akan datang, mulai dari sekarang sampai yang akan datang tidak lagi merambah hutan atau merusak hutan untuk penambah ekonomi kami. Jauh sebelum Siti mempelopori hutan pendidikan, warga Kelurahan Mengku Baru menggantungkan hidupnya dari alam. Dari 250 keluarga yang menghuni kelurahan ini, mayoritas diantaranya berprofesi sebagai nelayan. Namun, hasil tangkapan ikan dari sungai sangat tergantung musim. Pada musim kemarau, ikan yang terjaring melimpah. Namun kondisi ekonomi mereka terpuruk bila musim hujan datang. Ikan hasil tangkapan yang kerap dijual pun hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Inilah yang membuat Siti berpikir menyelamatkan perekonomian mereka tanpa hanya bergantung dari hasil hutan saja. Saya meninggalkan menambang emas karena saya bertemu dengan Ibu Siti dan saya dibawa untuk memperhati lingkungan. Nah, dari situ saya tahu karena menambang emas itu adalah meninggalkan dampak besar. Nah, dan kenapa saya harus merubah profesi menjadi pencari damar? Karena saya berpikir dengan tidak merusak hutan, kita masih bisa mendapat nilai tambah ekonomi. Pada awal Siti mempelopori hutan pendidikan, banyak tantangan yang dihadapinya. Niat baiknya melestarikan hutan kala itu sempat ditentang oleh sebagian warga Mengku Baru. Itu karena saya Muslim, mereka masyarakat di sini 99% Nasrani dan beberapa keharingan, mereka sempat ragu. Masa kita dibina oleh orang Muslim, kita ini Nasrani. Dan saya sampaikan ke masyarakat dengan pendekatan pribadi, istilahnya kita sama-sama ngobrol dengan masyarakat. Kita melestarikan hutan itu tidak bisa dibedakan oleh agama. Berbulan-bulan lamanya, Siti terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan di Mengku Baru. Pendekatan yang dilakukannya kini berbuah manis.
Kalau menurut saya secara pribadi Pak, saya menyambut sangat baik Pak. Ini kan dia membuka peluang untuk usaha ke depan. Ya seperti bikin kita ambil simpelnya aja hutan lindung ya. Hutan pendidikannya statusnya hutan lindung ya. Dilindungi oleh pemerintah. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan ini pun terus berkembang. Sejumlah warga kini memanfaatkan hutan tanpa harus merusaknya. Seperti yang dilakukan oleh Armadianto. Warga Mungku Baru yang dulu menjadi penambang emas di sungai sekitar hutan, kini mengubah profesinya menjadi pencari getah meranti atau damar. Saya meninggalkan menambang emas karena saya bertemu dengan Ibu Siti dan saya dibawa untuk memperhati lingkungan. Nah, dari situ saya tahu karena menambang emas itu adalah meninggalkan dampak besar. Nah, dan kenapa saya harus merubah profesi menjadi pencari damar? Karena saya berpikir dengan tidak merusak hutan, kita masih bisa mendapat nilai tambah ekonomi. Dan di hutan pendidikan ini saya dipersilahkan oleh ketua pengelola untuk mencari damar dan sejenisnya. Yang penting tidak untuk merusak hutan. Setiap mencari damar di hutan, Armadianto berhasil mengumpulkan damar rata-rata 20 kg. Damar yang biasa digunakan sebagai bahan dasar kaca dan minyak cat ini dikumpulkannya hingga 7 ton sebelum dijual per 3 bulan. Damar yang dijual Rp3.500 per kilogram ini kini menjadi sumber mata pencaharian tambahan Armadianto selain menjadi petani dan menangkap ikan. Itu berangkat dari karena susahnya atau minimnya dana pengelolaan hutan pendidikan, jadi saya perlu anggaran untuk mengelola. Salah satunya potensi yang bisa saya gali adalah hasil hutan bukan kayu. Ternyata setelah kita inventarisir, banyak peluang hasil hutan bukan kayu yang ada di hutan pendidikan. Untuk menanggulangi tenaga kerja yang ada, kita manfaatkan masyarakat. Nah, dengan adanya program pemungutan hasil hutan bukan kayu yang sekarang banyak ini, kita menemukan pengumpulan getah atau damar dari Sorea acuminatissima yang kita kumpulkan, kita jual sampai ke India. Kecintaan Siti pada hutan tertanam sejak usia remaja. Wanita kelahiran Wonosobo 31 Januari 1976 ini terbilang konsisten mendedikasikan diri untuk melestarikan hutan dengan menjadi dosen program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sebagai mahasiswa, saya yang lebih muda dari ibu tuh jauh kalah gitu. Ibu tuh kayak punya vitamin sendiri di dalam dirinya sendiri. Gimana dia pulang dari lapangan, terus tiba-tiba dia masuk ngajar. It's mind blow gitu. Dan itu wow gitu. Kecintaan Siti terhadap hutan berhasil ditularkan kepada mahasiswa. Sedikitnya ada 40 mahasiswa kini ikut andil mengelola hutan pendidikan yang digagasnya dengan menjadi relawan. Mereka berperan dalam pendampingan penelitian, inventarisasi hutan, dan sosial kemasyarakatan di Mungku Baru. Sementara dana operasional hutan pendidikan banyak didapat dari lembaga non-pemerintah hasil kerjasama yang dijalin oleh Siti. Saya bersama Bu Siti biasanya kalau di hutan pendidikan untuk mendampingi para peneliti dan sekalian saya belajar dengan Bu Siti dan para peneliti di hutan pendidikan. Motivasi saya sebenarnya untuk menjaga hutan dan mengelolanya. Bagaimana cara mengelola hutan itu biar hutan kita terjaga. Di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya inilah Siti tinggal bersama keluarganya. Ibu itu sosok yang tangguh. Ibu adalah seorang penyelamat lingkungan. Saya bangga dengan sosok ibu karena dapat melakukan banyak kewajiban sekaligus. Atas dedikasinya mempelopori hutan pendidikan,
Siti berhasil mengantongi banyak prestasi. Pada 2017, ia menjadi nominator penerima penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di kancah internasional, ia meraih penghargaan Green Awards dari United States Agency for International Development, Indonesia Forest and Climate Support atas kontribusinya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan pada 2015. Mengelola hutan itu tidak rugi. Karena sekarang yang dinilai sama sebagian besar orang, kita punya hutan itu lebih baik kita lipat masukkan dompet. Nah, saya ingin membuktikan pada semua bahwa dengan melestarikan hutan, kita juga bisa kaya. Hutan adalah sumber kehidupan. Hutan merupakan sumber penghasil oksigen yang kita hirup sehari-hari, dan hutan merupakan sumber dari air yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan yang ada di muka bumi. Mari kita melestarikan hutan untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi yang lebih lama.